Selamat menjalankan ibadah salat subuh untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Anyus Pagi. Kebakaran besar terjadi di kolong jalan layang lingkar luar Cengkareng, Jakarta Barat, Jumat malam. Asap hitam pekat menyebabkan jalan tertutup. Kebakaran terjadi di kolong jalan layang lingkar luar Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Kobaran api menimbulkan asap hitam pekat yang membumbung tinggi di ruas jalan layang. Kebakaran yang bersebelahan dengan ruas tol lingkar luar ini membuat para pengguna jalan berhenti. Kobaran api berasal dari tumpukan ban yang belum diketahui pemiliknya. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran dan pemilik tumpukan ban bekas. Sekitaran 05 api itu, wah kebakar ban. Pak, mobil kebakar gitu kan. Nah, kita lihat, lah ini ada api sedang gitu. Udah jadi doang kejadian. Apa yang kebakar tadi, Pak? Ban. Oh, di sini tuh banyak tumpukan ban. Ya, punya betul. Tapi udah dibersihin sama SPM. Sama PPSU. Iya, dibersihin semua, ada angkut semua. Kalau yang bakarnya siapa, Pak? Tahu nggak? Nggak tahu, jadi kalau tahu kita pegang. Akibat korsleting listrik pada dinamo pompa air sebuah bengkel di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Asap tebal membumbung tinggi ke udara dari salah satu bengkel motor dan sebuah mobil yang terbakar di Jalan Andi Maka Amirullah, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Jumat siang. Tebalnya asap dari permukiman yang padat membuat warga panik berhamburan berusaha padamkan api dengan alat seadanya. Tidak berselang lama, petugas pemadam kebakaran Wajo tiba di lokasi untuk memadamkan api. Penyebab kebakaran diduga dari kabel dinamo pompa air yang mengalami korsleting membuat kobaran api dan membesar lalu membakar isi bengkel dan sebuah mobil. Itu penyebab kebakaran di sini, Pak? Apa, Pak, penyebabnya, Pak? Iya, dinamo air itu yang kapalnya kosle. Iya. Apa yang terbakar, Pak, di sini? Apa Banyak, kalau ala bengkel banyak. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Amnar Sengkang, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas gabungan Sudin Perhubungan Satpol PP Kota Jakarta Barat, TNI dan Polri menggelar razia juru parkir liar di sejumlah kawasan Jakarta Barat. Sedikitnya 10 juru parkir liar terjaring dari 4 tempat parkir, minimarket, dan pertokoan. Razia juru parkir liar kembali digelar tim gabungan Suku Dinas Perhubungan, Satpol PP Kota Jakarta Barat, TNI dan Polri. Tim gabungan menyisir sejumlah tempat parkir di kawasan Cengkareng, Kebonjeruk, Tambora, dan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Petugas mengamankan sejumlah juru parkir liar yang menjaga area parkir minimarket dan pertokoan. Sedikitnya 10 orang juru parkir liar diamankan dalam razia kali ini. Kepada para masyarakat, sama-sama kita dukung kegiatan kita ini agar kondusif dan infokan kepada kami apabila masih terdapat jukir-jukir yang terdapat tidak memiliki izin yang dikeluarkan oleh UP Parkir. Razia ini dilakukan lantaran adanya aduan masyarakat yang resah tentang keberadaan juru parkir liar. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Polda Metro Jaya menangkap ibu kandung berusia 26 tahun lantaran mencabuli anak kandungnya. Pelaku mengaku berbuat asusila kepada anak kandungnya karena diperintah akun anonim di media sosial. Lagi-lagi, media sosial dihebohkan dengan aksi tak senonoh ibu kandung kepada anaknya. Tak berselang lama, Polda Metro Jaya menangkap pelaku pencabulan. Diketahui pelaku berinisial AK berusia 26 tahun. Sementara korban yaitu anak kandungnya berusia 10 tahun.
Pelaku ditangkap di kediamannya di Cilengsi, Bogor, Jawa Barat. Kenapa tersangka sampai melakukan perbuatan tersebut? Sementara keterangan tersangka, awalnya tersangka melihat ada di beranda Facebooknya tersangka, muncul transfer uang, orang yang memberikan uang, menjanjikan pekerjaan. Nah, kemudian tersangka AK ini mendm, melakukan komunikasi melalui Facebook Messenger ya, melalui jalur pribadi. Gimana caranya dapat uang itu? Ini inisiatif dari tersangka AK awalnya. Atas tawaran-tawaran dari DM itu, dari laman Facebooknya IS. Laman Facebook ini sama dengan laman Facebook yang ditangani oleh Subdit Siber, sama. Ternama Ica ya, nama akunnya. Setelah dia DM gimana caranya dapat duit, tersangka diminta oleh akun Facebook Ica ini untuk melakukan persetubuhan. Usai pelaku mengirimkan video asusila anak kandungnya, akun anonim meminta pelaku berbuat asusila dengan pria lanjut usia. Diketahui akun anonim sama dengan kasus ibu cabuli anak kandung di Tangerang, Banten. Kini polisi memburu pemilik akun anonim tersebut. Dari Jakarta, Den Helmi Sanjagbati, iNews melaporkan. Petugas Satreskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten meringkus komplotan spesialis penipuan dengan modus tukar kartu ATM terhadap pengunjung hotel. Korban mengalami kerugian ratusan juta rupiah usai kartu ATM korban dikuras para pelaku. Tiga tersangka IA, SS, dan S dibekuk petugas Satreskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten atas laporan kasus penipuan dan penggelapan. Ketiga tersangka residivis kasus dengan modus tukar kartu ATM terhadap sejumlah pengunjung hotel di kawasan Bandara Soekarno-Hatta. Setiap para tersangka memiliki peran berbeda. IA mengaku sebagai warga negara asing asal Brunei Darussalam yang menawarkan bisnis jual beli handphone kepada korban. Sedangkan dua tersangka lain, SS sebagai sopir pribadi dan S selaku penyedia kendaraan yang digunakan tersangka. Ketiganya diketahui merupakan spesialis modus penipuan dengan cara menghipnotis korban, mengganti kartu ATM milik korban dan menguras isi saldo uang milik korban. Dengan logat dan aksen Melayu, jadi bukan logat Indonesia. Dan itulah yang kemudian membuat si korban ini yakin bahwa proyek bisnis yang disampaikan ini adalah nyata dan benar. Usai melancarkan aksinya yang berpura-pura sebagai pebisnis jual beli handphone, para tersangka menguras kartu ATM korban hingga lebih dari 160 juta rupiah. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 378 serta 372 dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Diduga akibat sopir mengantuk, sebuah mobil pick-up menabrak truk gandeng di Jombang, Jawa Timur. Akibatnya sopir dan kernet terjepit bodi mobil pick-up yang ringsek. Sebuah mobil pick-up menabrak truk gandeng di Jalan Raya Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Akibatnya sopir dan kernetnya terjepit bodi mobil pick-up yang ringsek. Kecelakaan ini terjadi di Jalan Raya Surabaya Jombang, tepatnya di Desa Gambiran, Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur pada Jumat pagi. Dengan berbagai cara petugas berusaha mengevakuasi sopir Ahmad Mujahidin dan seorang kernetnya yang terjepit. Usai dievakuasi, keduanya langsung dibawa oleh petugas ke RSUD Jombang. Jadi laka lantas antara truk gandeng dengan kendaraan box yang terjadi di wilayah Mojo Agung, tepatnya di Desa Gambiran. Yang kita utamakan adalah evakuasi korban terlebih dahulu, mengingat posisi korban terjepit. Alhamdulillah menderita luka ringan di rumah sakit. Kemudian setelah kita evakuasi, baru kendaraan keduanya kita evakuasi juga untuk kita amankan di Satlantas Polres Jombang. Diduga peristiwa ini terjadi akibat pengemudi mobil pick-up mengantuk saat mobil pick-up dan truk gandeng berjalan beriringan dari Surabaya ke arah Jombang.
Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan.